Oke, 1, 2, 3, 4, 5, open the door. Iya. Sekarang kita kedatangan Wester yang baru ya. Oh ya, kita kembali lagi di podcast Abal-Abal episode 4. Episode 4. Dari kemarin kedatangan orang-orang random kan ya. Iya, mulai dari curhatan kuliahnya, pendidikannya, terus asmaranya. suaranya. Namanya siapa? Eli. Eli siapa? Eli Nurahayu. Sesuai dengan namanya ya, Eli Nurahayu. Cahaya, Hayu, Ayu, cantik. Ya, Ayu tuh bahasa Jawanya cantik. Eli Eli itu. Nur tuh artinya cahaya. Terus? Kalau Rahayu tuh artinya selamat. Kalau Eli artinya apa? Kalau Eli elok berarti cantik. Oh, Cantik, cahaya, selamat. sesuai dengan apa yang kita lihat. Amin. Iya, tidak mengecewakan ya. Penasaran ya dia jomblo apa enggak? Tunggu. Makanya dengarkan sampai habis ya. Kan sebelum ke statusnya kita tanya dulu pendidikannya gitu. Mulai dari pendidikannya ya, awal-awal ya. Pendidikannya. Oh iya. Eli ini asalnya dari mana dan kenapa kok milih masuk ke Polinema? Asalku tuh dari Tuban Kota Wali, Kota Sunan. Sebenarnya aku nggak pengen kuliah di sini. Terus nggak mau. Lanjut. Nggak, aku tuh nggak tahu kalau ada Polinema tuh nggak tahu. Awalnya aku tuh daftar di UNESA sama UM Malang, jurusan Pendidikan Fisika. Tapi SNM tuh aku nggak masuk, SBM nggak masuk. Terus kemarin nyoba tryout di sini. Itu nyoba tryout ya. Soalnya aku nggak masuk, kenapa? Nggak masuk SNM, nggak masuk SBM. Gara-gara aku nggak direstuin sama ortu. Kalau kuliah jauh. Oh, berarti enggak direstuinnya gara-gara kuliah jauh. Soalnya Apa? kan aku anak tunggal. Jadi kan kalau ditinggal, ntar dia yang ngasih minum siapa katanya gitu. Aduh. Apalagi kan cewek kan ya, pastinya kan ada berat hati gitu kan kalau mau melepaskan jauh-jauh. Ya tapi kan kayak Eli gini kan pasti banyak yang perhatian nih. Aku kuliah di Malang tuh dikenalin sama yang namanya Mbak Tika, keluarganya. Dikenalin kalau ada Polinema, terus disuruh nyoba tryout kemarin tuh. Terus habis itu aku ikut tes UMPN pilihanku. Aku kan nggak tahu jurusan di sini kan teknik semua kan. Padahal pilihanku pendidikan. Ya wes, terpaksa aku milih sing koyo gampang lah. Namanya tok tapi sing koyo gampang. Dalam lingkup pendidikan juga kan. Terus aku milih D3 Manajemen Informatika sama. Nah, ngomong manajemen nih. Impresi pertama, manajemen itu Eli ngira itu apa sih sebenarnya? Manajemen informatika itu apa sih? Sebelumnya udah riset atau sudah googling gitu? Belum. Kan itu mbakku juga jurusan itu kan. Aku tuh nggak nanya ke dia gitu loh, malah. Manajemen tuh kayak gimana, informatika tuh kayak gimana. Tapi pandanganku tuh manajemen kayak hitung-hitungan. Ntar kayak ada MTK-nya, fisika. Terus kalau informatika tuh kayak ada pelajaran itu kan, TIK. Nah, kirain tuh berhubungan sama komputer ya, kayak Excel, Word gitu. Mungkin kalau akuntansi kan, kalau manajemen itu kan biasanya kan hubungan dengan ekonomi ya. Misalnya kalau akuntansi itu kan kalau pakai buku besar, ini kan kalau ada informatikanya pakai MS Word kayak gitu kan modelnya. Ya sekarang kan sudah berjalan, sudah kuliah di sini, sudah keterima, sudah 4 semester. Terus apa yang dirasakan Eli selama 4 semester? Ya awalnya sih kaget kan, lihat di biasanya pertama KRS atau apa sih ya, KRS ya. Lihat mata kuliah pertama tuh seneng lah, masih ada matematika diskrit, masih ada. Dia masih suka matematika. Dia adalah satu mahasiswa yang masih menyukai matematika. Pertama tuh masih seneng. Terus apalagi yang pas semester 1 tuh kayak banyak teori itu loh, masih suka. Kayak apa? Kewarganegaraan gitu ya. Itu masih suka. Terus habis itu hari pertama kita kan sekelas ya Cil. Hari pertama kuliah tuh kan ngoding dasar pemrograman, dan itu pulangnya jam 6.
itu tuh aku kayak wes ngerasa salah jurusan. Padahal masih dasar programan itu. Masih dasar. Oh iya kan kata Eli ini apa salah jurusan tadi awalnya pas semester 1. Apakah kamu masih di semester 4 ini masih merasa salah jurusan atau malah lebih berkembang dari sebelumnya? Excited maksudnya gitu. Excited. Kalau menurutku sih insya Allah enggak. Soalnya gini, dulu kan aku pas daftar apa ya, kan aku UMPN nggak keterima, PMDK nggak tahu. Itu aku kan jalur mandiri. Nah itu pengenku daftar akuntansi. Soalnya hitung-hitungan juga kan. Mulai itu nggak apa ya, takutnya nggak keterima soalnya kan tesnya IPS, sedangkan aku berasal dari IPA. Ya wes aku milih ini manajemen informatika. Ya awalnya ngerasa salah jurusan. Pilihan pertama itu manajemen informatika kan. Kedua itu aku milih sipil. Kan udah tahu kan sipil kayak gitu. Ya aku nggak suka. Lebih keras ya kerjanya. Lebih keras. Terus ketiga tuh aku milih JTD elektro kan. Aku takutnya malah nggak kuat kalau sekarang gitu. Ya wes, kayaknya tuh ini pilihan terbaik gitu. Maksudnya aku masuk ini tuh udah bersyukur. Di antara beberapa pilihan yang aku pilih, aku milih masuk di sini tuh bersyukur. Ya wes, walaupun ngerasa salah jurusan, tapi tuh aku pengennya bisa beradaptasi gitu loh di jurusan ini. Kalau tadi kan dari jalur adaptasi terus juga menyesuaikan dengan mata kuliah yang ada gitu ya. Kalau dari relasi nih, pasti kan relasi kan juga berpengaruh. Sangat sekali. Nah, apalagi disambi kegiatan di luar kuliah. Kalau dari relasi sendiri tuh Eli punya nggak teman-teman yang sekiranya tuh membangun atau usaha Eli tuh udah mengikuti suatu organisasi yang bikin Eli sekarang itu lebih berkembang dan lebih improve gitu kan ya. Lebih kerasan lah di sini. Lebih kerasan gitu ya. Nah, yang pertama itu dari relasi aja. Punya sih relasi banyak banget. Alhamdulillah. Soalnya aku di sini tuh ikut beberapa organisasi. Yang pertama tuh ikut HMTI. MTI. Apa itu MTI? KLI. Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi. Di MTI itu jadi jabatannya apa? Kalau sekarang kan aku udah jadi SC, steering komite. Jabatanku tuh Kastaf Komunikasi. Jadi aku masuk departemen Kominfo. Kominfo. Terus selain itu di HMTI kan walaupun prokernya tuh banyak, terus prokernya tuh berat-berat, terus saingannya tuh mahasiswa, kayak pokok dibantai lah sama mahasiswa kalau ada salah atau apa gitu. Tapi nggak apa-apa, soalnya ngerasa nyaman gitu loh di HMTI itu ya, karena itu teman-temannya biar bareng terus dan lain-lain. Jadi relasi pertemanan sama kegiatan luar kampus sangat berpengaruh besar gitu ya. Kalau menurutku teman satu kelas tuh nggak cukup. Iya. Luas sekali. Ya. Nah sekarang ini kan Eli kan udah ngejalanin bisnis kan. Kita kan teman-teman udah tahu. Oh iya, denger-denger ini Eli ini bisnisnya sangat berkembang sekali ini. Berkembang. Jadi kan aku ini udah ngikutin dia dari kelas 1 ya. Awal mula dia start bisnis tuh kayak bisnis masih kurang lebih diceritain aja. Pokok intinya tuh dari awal-awal dia dari bawah sampai sekarang jadi di atas gitu. Sampai berkembang itu kan simak aja ceritanya lah. Iya. Ini seru ini karena apa? Mahasiswa Polinema kan terkenal sibuk. Nah, sudah sibuk banyak tugas, organisasi terus banyak lah. Pokoknya bikin sibuk. Ditambah apalagi Eli ini buka bisnis, apakah dia semakin sibuk atau semakin senang gitu? Nah, pasti kan di sini kan manajemen waktu sangat diperlukan gitu kan ya. Mulai dari manajemen bisnis sampai bagi waktu dia buat tugas, buat organisasi dan lain-lainnya juga ya. Itu sangat inspiratif sekali. Sharing dong. Ya karena tuh dari SMA. Oh, SMA. Dari SMA tuh aku udah suka kayak jualan-jualan. Pertama SMA tuh aku jualan yang paling laris tuh makaroni. Makanan. Aku jualan makaroni kayak mie lidi, makaroni kayak gitu. Nah, kemarin sempat jual makaroni juga ya kelas 1 ya. Kelas
Soalnya itu yang produksi mbakku sendiri, jadi enak lah, nggak usah kirim ongkir dan lain-lain. Dari SMA tuh jualan makaroni. Terus selain itu lancar banget. Jadi kayak satu sekolah itu kayak pesennya di aku, soalnya cuma aku yang jualan. One and only. Only one. Pamungkas. Terus selain jual makaroni, aku jualan kartu M3 juga. Soalnya harganya satu tuh cuma 3.000. Dulu tuh SMA. Satu M3 dan isinya itu 1 giga. Jadi mulai SMA udah mulai merambah ke dunia gitu ya, bisnis gitu ya. Tapi yang sekarang ini gimana? Yang sekarang udah maju ini, udah berkembang pesat ini gimana, ceritain dong. Dan itu bisnis apa? Sekarang pas kuliah ini aku juga pernah kan bisnis makaroni dan lain-lain. Kalau all shop nggak berkembang soalnya banyak saingannya. Terus sekarang tuh aku punya bisnis MSI. MSI itu apa dong? Ceritain. Apakah laptop? MSI itu kayak bisnis produk kecantikan sama pokok produk herbal lah. Tapi biasanya kan kalau bisnis tuh ada reseller, ada dropship kayak gitu lah. Ini enggak, ini ini kayak jadi mitra resmi di MSI. Selain itu MSI itu juga ada perusahaannya gitu loh. Selain selain ada untung ecer di MSI ini, kita punya satu ID yang bisa digunakan seumur hidup. Dan ID itu untuk dapetin poin-poin. Selain poin juga ada reward, terus bonus dan lain-lain. Fungsinya bonus sama reward itu buat apa sih? Fungsinya, manfaatnya maksudnya? Ya kalau di MSI kan nggak bonus ecer tok. Lah ada bonus kula. Misal kita satu kali kula itu kan 425.000 ya. Terus tiap satu kali kula itu kita dapat 1 poin. Nah, 1 poin itu kita dapat bonus 50.000. Selain itu, kan kalau kita udah kula kedua, berarti kan dapat 1 poin lagi. Berarti kan 50.000. Ditambah sama yang pertama tadi kan udah 100.000. Lah itu 2 poin itu kayak terdapat pasangan, bonus pasangan. Bonus pasangan tuh 20.000. Jadi kalau di MS itu nggak cuma bonus ecer, ada bonus dari perusahaannya sendiri. Jadi kan bisa dibuat investasi kita gitu di webnya. Berarti kurang lebih MS itu kayak MLM bisnis itu ya, usaha MLM. Berarti beda ya sama sistem reseller gitu ya? Beda banget. Gimana itu bisa diceritain ya? Kalau di MS ini kan kita jadi mitra resmi. Nah, ada juga kan kayak jabatan di MS itu ada jabatan. Bentar, mitra resmi itu kayak misalnya karyawan gitu ta? Mitra resmi tuh gimana yo? Kayak pegawai resmi gitu. Tapi itu tugasnya kita cuma promosi, nggak kayak reseller yang ngejual dengan harga harus di atasnya. Kan kita beli barang terus dijual lagi. Kalau MS ini beda sama reseller. Kalau reseller kan kita beli barang terus dijual dengan harga harus di atasnya kan, biar kita dapat untung. Kalau MSI semua mitra itu sama gitu harganya. Jadi di MSI itu kan ada jabatan. Jabatan tuh maksudnya kayak kita ketika udah meraih 50 poin. Tadi kan udah tak jelasin poin-poin ya. Ketika udah meraih 50 poin itu kita dapat reward namanya itu leader. Nah, leader itu kita dapat 1 juta. 1 juta langsung masuk rekening itu. Enaknya itu kalau di MSI. Terus selain itu kan poinnya udah 50 ya. Nah, itu kalau di MSI enaknya dia nggak tutup poin, nggak kembali ke 0. Jadi langsung lanjut. Poinnya 50 lanjut sampai 150 itu jabatannya jadi rewardnya jadi emerald. Kalau emerald tuh 5 juta langsung masuk rekening. Selain itu loh, kan nggak tutup poin lagi. Itu sampai jadi habis leader, emerald, diamond, crown sama royal crown. Kalau yang paling atas itu royal crown. Royal crown. Kalau royal crown itu udah mencapai 15.000 poin. Sebelah kanan sama sebelah kiri.
Berarti kalau poinnya semakin banyak, omset juga semakin nambah ya, benefit bonusnya gitu ya. Kalau poin itu kan kalau kita ngumpulin sendiri jelas susah kan ya. Berarti kan kita salah satu biar kita bisa ngumpulin poin banyak tuh kita harus cari mitra. Tapi kalau di MSI kita itu nggak dapat bonus dari mitra, cuma dapat bantuan poin gitu. Berarti kalau kita kayak referral gitu ya modelnya. Tapi jadi mitra itu ngasih kita poin. Bantu Gitu. kita buat mencapai reward itu. Kalau Royal Crown tuh berapa ya? Dapat 1 Pajero mobil. Itu beneran. Beneran? Orang Lumajang yang namanya stalking wis Linda Maca. Itu dia cuma dia mitra utama di MSI. Jadi kan dia udah punya banyak mitra. Dia sekarang udah Royal Crown pencapai 23 mobil di MSI. Semoga aku bisa kayak gitu. Amin. Ya Allah. Nah, seperti yang kalian dengarkan kan bonus dan benefitnya banyak sekali. Iya. Nah, jadi kan apa salahnya kalau mau join silakan kontak sama Eli ya. Oh ya, Di bawah ini. nomornya nggak usah nomor ya. Bisa gambarnya aja ya. Oh ya, sama kasih aku alasan kenapa kok harus join MSI. Kenapa kok penonton harus join MSI? Kok harus? Kok harus? Jadi bisnis MS itu kayak bisnis paling simpel sih menurutku. Selain kenapa kerjanya tuh cuma promosi tok. Dengan bonus awal itu 425 itu bisa dipakai seumur hidup. Bisa dapat 400 juta entah kapanpun itu. Asal kita usaha mesti dapat 400 juta itu. Kan ada doa, ada usaha ya. Jadi pengen gabung ya. Jawa menurutku gengsi lah, tapi kalau Mungkin bisa diganti bukan produk kecantikan, produk kegantengan aja. Loh, itu gak cuma buat cantik loh, buat ganteng tok. Buat ganteng bisa. Intinya buat kesehatan gitu kan ya, buat semua gender. Berarti saya ini masih ada peluang kan bisa gabung jadi mitra? Sangat perlu. Apakah Banyak. ada? Contoh ada. Loh, banyak cowok yang gabung di MSI udah ngeraih mobil, udah ngeraih laptop, sepeda motor. Cuma kan kalau di MSI bonusnya tuh nggak berupa barang, enaknya tuh berupa uang gitu. Jadi masuk di rekening kita. Penting kita ada niat, ada usaha kan, pasti kan optimis aja pasti berhasil gitu kan ya. Kalau bonusnya berupa barang, punya 2-3 mobil ya apa ya? Lumayan. Mending di nominalkan kan enak. Jadi kalau MS itu kita nggak perlu susah-susah nyari yang udah sukses. Misal yang udah sukses kayak di Cina atau di Korea. Cina kok kan? Di di Tuban aja lo ada. Tetanggaku itu dia udah ngeraih 1 mobil. Selain 1 mobil, kan tadi ada jabatan kayak leader yo. Lah itu kan kayak ada jaringannya di MS itu. Jadi bisa jebol leader bolak-balik. Nggak cuma 1 kali. 25 poin itu udah. Jadi strateginya tuh banyak ya. Maksudnya fitur strategi di MS itu banyak banget ya. Dan pastinya kan buat dapat keuntungan gitu kan ya. Bentar, kalau pendengar mau tanya-tanya, mau konsultasi mengenai mau join MSI gitu silakan langsung kontak Instagram Eli aja. Nanti akan saya taruh di deskripsi ya. Untuk Eli di MSI ini apa loh jabatannya? Sudah. Pertama join tuh aku semester 1. Udah lama. Udah lama, cuma di semester 1 itu aku berhenti. Di semester 2 tuh aku berhenti. Vakum. Soalnya ya sibuk organisasi, sibuk dan lain-lain. Kayak promosi tuh males banget. Kena bumungki. Kan Gak usah sebut mas. Tit. Sensor aja nanti mas. Jadi tuh wes pusing-pusingnya ngoding, organisasi, terus latihan. Selain itu kan aku juga ikut paduan suara tuh. Oh, PSM. Pasti kan yang bikin kamu mulai lagi itu kan pasti kan ada pemicunya itu apa itu kan sempat stop terus kan pas mulai lagi itu kenapa kok mau mulai lagi? Apakah pengen nikah? Betul. Pertama tuh pas liburan semester berapa ya? Semester 2. Itu kan itu kan 3 bulanan kan. Nah, itu aku action lagi di situ. Promosi tiap hari. Dan ternyata di 3 bulan itu bonusku tuh udah nyampe 800.000. Jadi kan lumayan lah. Selain dapat bonus HR ya dapat bonus di web.
Terus yang pertama stokku cuma 1 paket, itu jadi 5 paket. Jadi kan kalau dihitung 5 paket dikali 400.000 berapa? 2 Kali 5 2 juta kan? 2 jutaan kan. Nah, itu uang dari mana coba lo? Kalau bukan dari itu bonus milihnya. Pastilah mau join kan ya. Ya monggo kalau mau join aja gitu ya. Tanya Eli. Tanya Eli. Kalau sekarang sih bentar lagi wes doain tahun ini aku mencapai reward leader 50 poin di MSI. Jangan lupa ya. Amin. Jangan lupa ya. Aktifan lah ya. Iya. Semprot dikit lah, ciprat. Syukuran kan. Kalau uangnya nggak diamalin kan nanti gimana ya? Nggak barokah. Nggak barokah kan. Iya, iya. Amin. Ya semoga bisa dapat Pajero warna putih lah. Kamu suka warna apa sih? Merah. Oh, iya, warna merah. Bukannya. Semuanya suka. Yang penting matching. Magic. Oke, karena pembahasannya dengan Mbak MSI terlalu panjang, kita lanjut ke part 2. See you di part 2. Nantikan part 2-nya hanya di YouTube channel Cahya Eka Permana dan Spotify Cahya Eka Permana. So stay tune.